Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Kembali lagi di channel Wakaf TV. Alhamdulillah sekarang kita mau membahas sejarah ya. Ada sebenarnya banyak ya orang-orang dalam catatan sejarah kita yang mana mereka itu banyak yang memeluk Islam. Tapi yang akan saya tekankan di sini adalah mereka-mereka pembesar-pembesar, orang-orang yang terkenal, orang-orang atau tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa itu, kemudian setelah mereka mengetahui tentang kebenaran Islam, membuat mereka lalu masuk atau pindah ke dalam agama Islam atau bermualaf. Siapa saja orang-orang tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama ada keluarga Barmakit periode 600 sampai 900 Masehi. Keluarga Barmakit adalah sebuah keluarga Buddha yang berpengaruh dari daerah Balkh, sekarang berada di teritorial Afghanistan. Pada saat Kekhalifahan Umayyah menaklukkan daerah tersebut, pada pertengahan tahun 600 Masehi, keluarga ini pun memeluk Islam. Setelah revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, keluarga Barmakit mulai menunjukkan bakat mereka sebagai administrator yang handal. Mereka mewarisi pengalaman nenek moyang mereka yang pernah mengurusi birokrasi kerajaan Persia selama berabad-abad. Pengalaman mengurusi birokrasi yang besar inilah yang tidak dimiliki oleh keluarga Abbasiyah. Sebagai menteri atau pelaksana pemerintahan, keluarga Barmakit memiliki pengaruh yang signifikan dalam stabilitas kerajaan di akhir abad ke-8. Yahya bin Khalid al-Barmaki adalah salah satu contohnya. Yahya ditunjuk sebagai mentor Harun al-Rasyid yang masih belia kala itu. Hasilnya sudah kita ketahui, Harun al-Rasyid dikenal sebagai khalifah terbaik di zaman Abbasiyah dan berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai masa keemasan. Di bawah arahan dan bimbingannya, Harun al-Rasyid membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga, menumbuhkan ekonomi progresif, jaminan terhadap para ulama, dan sistem infrastruktur yang menyaingi kemegahan Romawi kuno di zamannya. Keluarga Barmakit sangat mempengaruhi manajemen perpolitikan dunia Islam yang berlangsung hingga beberapa abad. Yang kedua ada Berke Khan yang wafat pada 1266 Masehi. Ia adalah cucu dari Genghis Khan, sang penakluk dari Mongol. Berke merupakan tokoh penting dalam sejarah Mongol pada pertengahan tahun 1200-an Masehi. Ia adalah raja dinasti Golden Horde, salah satu generasi yang membawa bangsa Mongol mengecap masa keemasan mereka. Sebagaimana nenek moyangnya, Berke juga menganut paham syamanisme sebelum ia memeluk Islam. Berke adalah seorang pemimpin yang kuat. Ia pernah mengirim pasukan ke utara pegunungan Kaukasus dan Tenggara Eropa untuk menaklukkan orang-orang Kipchak Turki. Ia juga memobilisasi pasukannya untuk menaklukkan seluruh wilayah Hungaria. Setelah misi militernya selesai di wilayah-wilayah tersebut, dalam perjalanan pulang menuju Mongol, ia singgah di wilayah Bukhara, tempat di mana rasa keingintahuannya tentang Islam muncul. Lalu ia bertanya tentang Islam kepada penduduk setempat. Mendengar penjelasan-penjelasan tentang Islam, Berke meyakini pesan-pesan yang dibawa oleh agama Islam benar-benar sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan mendamaikan jiwanya yang tidak tenang dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang dibawa oleh ajaran Syamaniyah. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam sekaligus menjadi pemimpin Mongol pertama yang menerima Islam. Keislamannya juga diikuti oleh banyak prajuritnya. Keislaman Berke dan pasukannya secara otomatis menanamkan jiwa persaudaraan mereka sesama umat Islam. Saat itulah mulai muncul ketegangan di tubuh pasukan Mongol, terutama dengan kubu sepupunya yaitu Hulagu Khan dari dinasti Changtai. Hulagu Khan adalah penguasa Mongol untuk wilayah bekas-bekas kerajaan Persia. Ia dikenal kejam dan sangat mirip dengan kakek mereka yaitu Genghis Khan. Hulagu telah membantai jutaan umat Islam dalam ekspansi-ekspansinya di wilayah-wilayah Islam. Setelah mendengar jatuhnya Baghdad oleh sepupunya, Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, dengan penuh keyakinan dan semangat persaudaraan sesama muslim, ia kesampingkan pertalian darah atau nasabnya dengan Hulagu. Ia mengatakan,
Hulagu telah memporak-porandakan semua kota-kota Islam dan membunuh khalifah. Dengan pertolongan Allah, aku akan membalas dan membuat perhitungan dengannya atas banyak darah umat Islam yang ia tumpahkan. Dengan dukungan pasukan kerajaan Mamluk di Mesir, Berke memobilisasi pasukannya untuk memukul mundur pasukan Hulagu. Yang ketiga ada Zaganus Pasha pada periode 1446 sampai 1466 Masehi. Zaganus Pasha adalah seseorang yang berasal dari Yunani. Ada juga yang mengatakan seorang Albania. Ia direkrut menjadi Yanishari, yaitu korps elit Kekaisaran Utsmani. Seperti Yanishari lainnya, ia dibekali ilmu agama Islam, administrasi pemerintahan, dan pelatihan militer. Ia ditunjuk menjadi mentor dan penasihat calon raja ketujuh Kekaisaran Utsmani, yaitu Sultan Mehmed II, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih sangat belia. Saat Sultan Mehmed menjabat sebagai Raja Utsmani, Zaganus Pasha pun diangkat menjadi seorang menteri. Zaganus selalu dilibatkan dalam semua urusan negara, terutama rencana penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Saat penyerangan Konstantinopel, Zaganus ditugaskan mengepung benteng Konstantinopel dari bagian utara. Dan pasukannya merupakan rombongan pertama yang berhasil menyentuh dinding Konstantinopel yang dikenal begitu kokoh. Peninggalan-peninggalan Zaganus Pasha masih tersisa di wilayah Edirne berupa masjid, dapur umum, dan pemandian umum. Yang keempat ada Ibrahim Muteferrika, periode 1674 sampai 1745. Isu yang sering diarahkan kepada kerajaan Utsmani adalah ilmu pengetahuan pada masa kerajaan ini tidak berkembang, stagnan, dan sangat minim dengan inovasi. Tidak berbanding dengan luasnya wilayah kerajaan dan lamanya masa kekuasaan mereka. Seorang yang berasal dari Hungaria, Ibrahim Muteferrika, mendengar dan mengamati isu yang beredar ini. Sebagai seorang diplomat yang ditugaskan menjembatani hubungan Utsmani dan Eropa, khususnya Prancis dan Swedia, Ibrahim menangkap peluang dari kebangkitan Eropa atau Renaissance, di mana penggunaan mesin cetak menjadi budaya baru, dan menurut Ibrahim, orang-orang Eropa belum optimal menggunakan alat tersebut. Ia pulang ke Istanbul dengan misi mengembangkan inovasi percetakan dengan alat-alat tersebut. Ibrahim mulai mencetak dan menerbitkan atlas dunia yang berisikan peta-peta berbagai negara, kamus-kamus, dan buku-buku agama. Di antara hasil percetakannya yang paling terkenal adalah sebuah atlas yang dibuat oleh seorang ahli geografi yang terkenal, yaitu Khatib Chelebi, yang menggambarkan peta dunia di zaman tersebut dengan tingkat detail dan presisi yang luar biasa. Selain mengembangkan percetakan buku-buku, Ibrahim Muteferrika juga menulis beberapa buku tentang sejarah, teologi, sosiologi, dan astronomi. Sahabat wakaf, itu tadi keempat atau beberapa tokoh-tokoh dalam sejarah yang terkenal atau yang memiliki pengaruh pada masanya yang belum memeluk Islam, tetapi setelah dia mengenal Islam, kemudian dia berpindah dari agama sebelumnya menuju Islam. Ya, ada yang tadi dari Buddha, kemudian ada yang dari Yunani, dan lain-lain. Jadi memang seseorang itu ketika mereka belum memeluk Islam, itu banyak perbedaannya. Seperti tadi yang dikatakan atau yang dijelaskan bahwa ketika dia mengenal Islam, itu membuat hatinya itu nyaman dan tentram daripada sebelumnya beribadah menggunakan agama-agama animisme dan dinamisme. Baiklah, itu sahabat wakaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tetap subscribe channel YouTube Wakaf TV agar kami semakin semangat dan giat memberikan konten-konten yang edukatif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher. Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit. Di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren,
karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit kampung pesantren.